Apa-apaan ini? Liu Ran hampir memuntahkan seteguk darah lama. Di mana Qin Ruoxue mendapatkan bantuan? Bisakah Anda benar-benar menolak air ilahi Xia Tianyi? Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki kualitas seperti Master. Sepertinya 9 gangster tua, hujan di langit mulai jarang, dan Liu Ran tidak dapat memahaminya bahkan jika dia memikirkannya. Di seluruh dunia spiritual, hanya ada sedikit orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Jisuang mengertakkan gigi dan berkata kepada Liu Ran, yang sedang melawan Qin Ruoxue, jangan terganggu, itu klan naga. Saya tidak takut pada Tianyi Sensui. Begitu kata-kata Jisuang sampai ke telinga Liu Ran, dia mendengar beberapa suara mesum di udara. Gadis kecil, penglihatanmu bagus. Melihat betapa cantiknya penampilanmu, apakah kamu ingin menikah dengan saudaraku Lu Yun? Saudara Lu Yun, saya melakukan pekerjaan dengan baik. Bah, saudara ketiga, menurutku perempuan jalang kecil ini cocok untuk pria gendut sialan ini. Kakak keempat, jangan bicara omong kosong. Pria gendut sialan ini terlihat seperti katak, tapi gadis kecil ini juga tidak terlihat seperti angsa putih. Gadis kecil, kenapa kamu tidak menyanyikan sebuah lagu untuk kakekmu untuk menghibur mereka? Saudaraku, aku ingin mendengar si Bamo. Ya, 18 sentuhan. Hei ho, petik terbalik. Jisuang tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dia menatap Lu Yun di tanah dengan mata tajam. Lu Yun, ternyata anakmu yang menyebabkan masalah. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan selir Yun? Lu Yun membalikkan tangan kanannya, dan pedang panjang berwarna merah muncul di tangannya. Itu adalah pedang api ilahi yang diberikan Qin Ruoxue padanya. Melihat Lu Yun memegang pedang api ilahi, mata Jisuang seperti terbakar. Dia mengangkat tangannya, memegang pedang perak dan mendarat di tengah arena, menatap Lu Yun dengan marah, pedang api ilahi. Mengapa? Itu di tanganmu. Lu Yun tidak mengatakan apa-apa dan meningkatkan semangatnya hingga ekstrim. Sekarang, dia menghadapi seorang guru tak tertandingi yang 2 alam, atau bahkan 3 alam lebih tinggi dari dirinya. Jika kamu mengabaikannya sedikit saja, kamu mungkin akan dibunuh seketika oleh Jisuang. Melihat ekspresi Lu Yun, Jisuang tiba-tiba menyadari, dan suaranya mulai menjadi dingin, begitu, kamu pasti sudah tahu segalanya. Kenapa, kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku? Lu Yun, sebenarnya kita tidak seharusnya menjadi musuh. Yang kamu inginkan adalah menyelamatkan selir Yun dan menyatukan kembali selir Yun dengan putri ketujuh. Jangan khawatir tentang kerajaan api ilahi sama sekali. Saya berjanji, saat saya duduk di singgasana kerajaan api ilahi, saya tidak hanya akan menyatukan kembali selir Yun dengan putri ketujuh. Aku juga bisa memberikan Kingsu padamu. Lu Yun terkekeh, kedengarannya bagus sekali. Lu Yun segera mengganti topik pembicaraan. Hanya saja, menurutmu apakah aku akan memilih untuk mempercayaimu atau diriku sendiri? Jisuang menyipitkan matanya dan berbisik, apa maksudmu? Sederhana sekali, saya sudah bertemu selir Yun. Apakah menurutmu aku akan mendengarkan ibu mertuaku atau mendengarkan kentutmu di sini? Kalau begitu, maka kamu mati. Jisuang berteriak dengan marah dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. 3 energi pedang biru itu sekuat pelangi, seolah-olah bisa mengoyak ruang dan membuat orang tercekik. Setengah langkah untuk menjadi abadi. Sungguh luar biasa. Lu Yun tidak berani mengabaikannya, 3 bintang dao dengan cepat berkumpul di tangannya, dan kekuatan para dewa dan iblis tercurah. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, kekuatan dewa dan iblis langsung diselesaikan oleh ketiga energi pedang ini. Lu Yun berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Kekuatannya sangat jauh tertinggal, harus menyerang dulu. Lu Yun memegang pedang api ilahi di tangannya, dan sosoknya berkedip-kedip di medan perang seperti hantu. Menghadapi serangan kekerasan Lu Yun, Raja Kingsu hanya tersenyum acuh tak acuh dan melawannya satu persatu. Setiap kali pedang api ilahi bertabrakan dengan pedang perak Jisuang, rasa sakit menyebar ke seluruh lengan dan seluruh tubuhnya. Untungnya, saya memiliki artefak ini di tangan saya, jika tidak, saya mungkin sudah lama dikutuk. Jisuang tidak membunuh siapapun. Dia tertawa santai sambil menahan serangan Lu Yun. Apakah menurutmu ada gunanya menyeretku ke sini? Aku ingin membunuhmu, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Lu Yun sepertinya tidak mendengar kata-kata Jisuang dan terus menyerang Jisuang. Serangan selama beberapa menit berturut-turut tidak merugikan Jisuang sama sekali. Jisuang memandang Qin Ruoxue dan Liu Ran di udara, dan tiba-tiba menghela nafas, hei, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Hanya saja sekarang aku lelah bermain. Begitu kata-kata itu keluar, Jisuang hendak mengambil tindakan ketika dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tubuhnya berdiri kaku, pikirannya menjadi kosong. Sungguh jiwa yang kuat. Jisuang tahu bahwa jiwa Lu Yun sangat kuat, tapi dia tidak menyangka jiwa itu begitu menakutkan. Dia sebenarnya ditekan sedetik oleh seorang anak laki-laki yang belum menjadi orang suci. Dan detik ini juga merupakan kunci kemenangan Lu Yun. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lu Yun, kamu ceroboh, Raja Kingsu.
Api yang kuat keluar dari tubuh Lu Yun, dan pedang api ilahi di tangan kanannya juga terbungkus api. Pilar api besar menjulang ke langit dan mencapai langit. Awan kelabu gelap terhempas oleh nyala api yang membumbung ke langit. Kami Kain. Tidak, ini bukan api ilahi. Ini adalah api kaisar. Raja Kingzu sangat ketakutan dengan kebakaran kekaisaran yang tiba-tiba sehingga wajahnya menjadi pucat, tetapi dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Lu Yun mengunci leher Ji Suang dengan tangan kirinya, dan api kekaisaran dengan Lu Yun sebagai pusatnya menyelimuti seluruh tempat. Dalam kobaran api, jeritan Raja Kingzu terus terdengar. Liu Ran dan Qin Ruoxue, yang sedang bertempur, juga berhenti dan mundur, karena takut terluka oleh api kekaisaran. Dan suara dari atas langit adalah auman naga. Lu Yun luar biasa, hari ini adalah air ajaib, kita telah memecahkannya. Sudah kubilang padamu bahwa kakak Lu masih hidup dan sehat, tapi perempuan jalang kecil ini tidak mempercayaiku. Lihat, bukankah ini sebuah kesalahan? Pria kecil yang gendut, kakekmu Long Qi ada di sini. Qi tua, apa yang kamu lakukan? Ikuti perintahnya dan mulai lagi. Pria kecil yang gendut, kakek Longmu ada di sini. Pria kecil yang gendut, kakekmu Long Er ada di sini. Pria kecil yang gendut, kakekmu Long San ada di sini. Langit cerah dan Qin Ruoxue merasa jauh lebih santai tanpa tekanan air ilahi Tianyi. Setelah beberapa gerakan, Liu Ran mundur dengan mantap. Meskipun keduanya berada di alam abadi, kekuatan Qin Ruoxue agak lebih kuat dari Liu Ran. Selain itu, Liu Ran tiba-tiba menjadi bingung dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga dia berada dalam posisi yang dirugikan. Qin Ruoxue menemukan momen yang tepat dan memukul Liu Ran dengan telapak tangan. Tubuh besar Liu Ran menghantam tanah dengan keras, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan dia menatap Qin Ruoxue di udara. Liu Ran, kamu kalah. Qin Ruoxue merendahkan suaranya dan berjalan ke arah Liu Ran. Apa kata-kata terakhirmu? Kata-kata terakhir, apakah kamu membicarakan kata-kata terakhirmu? Liu Ran tertawa liar. Sebaiknya kamu mempersiapkan pengaturan pemakamanmu. Liu Ran berbalik dan berteriak ke tiang api, Ji Suang, tunggu apa lagi? Pada saat ini, energi hitam benar-benar muncul dalam cahaya api. Longda berteriak keras, saudara Lu, cepat mundur. Gadis kecil itu iblis. Longda dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. 9 bayangan naga keluar dari langit dan turun, tepat saat mereka mendekati pilar api. Api keluar dan meledak. 9 bayangan naga tiba-tiba dilalap api. Ekspresi Qin Ruoxue tiba-tiba berubah. Ledakan tingkat ini mungkin akan menyebabkan bencana bagi seluruh ibu kota kekaisaran. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menggunakan seluruh tubuhnya untuk membungkus seluruh tempat. Namun pada saat ledakan terjadi, darah muncrat dari mulut Qin Ruoxue dan dia terjatuh ke tanah tanpa daya. Meski begitu, seluruh ibu kota kekaisaran mulai berguncang. Untuk menahan ledakan api kekaisaran ini, tubuh Qin Ruoxue juga dilubangi. Asapnya menghilang, dan Lu Yun setengah berlutut di tanah sambil terengah-engah dengan darah menggantung di sudut mulutnya. Dia menatap dengan marah ke arah Ji Suang, yang seperti orang gila di depannya. Awalnya, Lu Yun berencana menggunakan segel api kaisar untuk melukai Ji Suang dengan parah, tapi dia tidak menyangka senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Ji Suang. Jika Lu Yun tidak menggunakan kekuatan para dewa dan iblis untuk melawan sekarang, dia mungkin sudah menjadi jiwa mati anak buah Ji Suang sekarang. Ratu, aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu sangat perhitungan. Awalnya, aku penasaran kenapa kamu memberikan anak ini senjata ajaib seperti pedang api ilahi. Sekarang aku mengerti. Kamu berencana membiarkan anak ini menggunakan resonansi segel api kaisar dan pedang api ilahi untuk menyelamatkan segalanya. Kamu bodoh. Ekspresi Ji Suang mulai menjadi ganas dan menakutkan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura manik, yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kekuatan dewa dan iblis di tubuh Lu Yun juga mulai bersiap untuk bergerak. Bagaimana dia bisa menjadi lawanku jika dia tidak pernah memahami kekuatan surga? Terlebih lagi, meskipun ada artefak seperti pedang api ilahi, tanpa jiwa pedang, itu hanyalah hiasan. Qin Ruoxue terbaring lemah di tanah dan mengerang. Aku tidak menyangka kamu menjadi iblis. Mereka tetaplah iblis kuno. Liu Ran, meskipun ketiga kerajaan kita selalu berselisih satu sama lain, mereka tidak akan berkolusi dengan iblis. Orang-orang kekaisaran Tianshui benar-benar buta membiarkan Anda menjadi kaisar Tianshui. Saudari Ruoxue, ini salahmu. Liu Ran berdiri, menatap Qin Ruoxue dengan rakus di tanah dengan ekspresi vulgar, di dunia ini, yang kuat dihormati. Jika kamu bisa menjadi lebih kuat, kamu bisa mematahkan 3 aliansi berkaki. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di kekaisaran Tianshui yang akan menyalahkan saya. Itu karena kamu tidak tahu betapa menakutkannya iblis. Qin Ruoxue berdiri dengan terhuyung-huyung dan berkata dengan jijik, kamu benar-benar memalukan bagi umat manusia. Saya menyarankan Anda untuk berbaring dan istirahat yang baik, dan berhenti berjuang sia-sia. Anda tidak dapat mengubah apapun sekarang. Termasuk kamu, Lu Yun.
Jisuang memandang Qin Ruoxue dan Lu Yun dengan merendahkan. Jika dia ingin mengambil tindakan sekarang, Lu Yun dan Qin Ruoxue bisa mati dalam sekejap. Hei, Lu Yun, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Dengan bakatmu, kamu pasti akan menjadi penguasa satu partai. Pada waktunya, bukan tidak mungkin untuk menjadi Dewa Emas. Ayo lakukan ini, Lu Yun, aku tahu kamu punya banyak trik dan banyak kartu. Tunjukkan semua kartumu. Aku benar-benar ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Lu Yun tersenyum pahit. Saat ini, kartu truf apa yang saya miliki? Dia kalah, dan Long Da serta yang lainnya mengalami koma lagi. Keadaan permaisuri Qin saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kali ini, dia harus benar-benar dikalahkan. Melihat Lu Yun yang terdiam, Jisuang dengan sinis berkata, apa? Kamu tidak punya kartu truf. Jadi, tolong mati saja. Zenki hitam perlahan-lahan muncul dari tangan Jisuang. Zenki hitam itu melayang di udara dan perlahan mengembun menjadi pedang panjang berwarna hitam pekat. Menatap pedang panjang yang terbentuk dari pengumpulan energi hitam, darah Lu Yun tampak mendidih. Ditambah dengan bau darah yang kuat di sekelilingnya, roh jahat menghantam penghalang terakhir di hati Lu Yun berulang kali. Lu Yun menutup matanya. Penantian sidang selalu lama. Dia bisa mendengar pedang hitam panjang melayang di udara. Maaf, King Cheng. Sepertinya aku akan melewatkan tanggalnya. Saat dia menyerah, darah memercik ke wajah Lu Yun. Lu Yun tiba-tiba membuka matanya. Qin Ruoxue menatapnya dengan wajah lelah dan mata penuh harap. Darah di sudut mulut terus tersisa, dan tubuhnya telah ditembus oleh pedang hitam. Dia menatap Qin Ruoxue dengan tatapan kosong, kenapa? Qin Ruoxue mengulurkan tangannya, memegang wajah Lu Yun, dan tersenyum. Dengan lembut dan erat, siapa sangka tangan yang berlumuran darah ini akan terasa sangat hangat saat ini. Dia memandang Lu Yun, yang hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Qin Ruoxue. Xiao Lu Yun, apakah kamu masih ingat janjimu? Lu Yun mengangguk, matanya saling berhadapan, tapi dia tidak berani menatap mata Qin Ruoxue. Pada titik tertentu, pedang api ilahi muncul di tangan Qin Ruoxue, dan Qin Ruoxue menyerahkan pedang api ilahi kepada Lu Yun. Ambil, hanya itu yang bisa melindungi orang yang kamu cintai. Jadi tolong jangan biarkan benda itu jatuh dari tanganmu lagi. Tunggu, rasakan, pahami. Sebenarnya, jiwa pedang dari pedang api ilahi telah mengenalimu. Tubuh Lu Yun bergetar, dan tubuhnya yang gemetar mengangkat kepalanya saat ini. Dia tidak menghindari tatapan Qin Ruoxue, dan adegan kontaknya dengan Ratu Qin melintas seperti mimpi. Apakah itu sulit? Qin Ruoxue mengangguk dan berkata dengan lembut, tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu akan melindungiku selama kamu di sini? Aku juga berjanji padamu bahwa aku akan mengikutimu, apakah kamu lupa? Tidak ada permaisuri Qin, hanya jiwa pedang yang dilucuti untuk melindungi kerajaan api ilahi. Lu Yun mengerti. Dia akhirnya tahu kenapa Ratu Qin seperti ini. Mengapa Ratu Qin hanya melihat kerajaan api ilahi di matanya? Karena, dia sendiri adalah pedang api dewa yang melindungi kerajaan api dewa dari generasi ke generasi. Bahkan pada akhirnya, ketika dia telah menghabiskan seluruh kultivasinya, dia akan tetap melindungi ibu kota api ilahi. Tubuh Qin Ruoxue mulai menghilang secara bertahap, seperti kunang-kunang di malam hari, mulai menghilang dari pandangan semua orang. Ingat, namaku Xiao Xue. Lu Yun berdiri, matanya mulai menjadi dingin, dan cahaya merah menyala pada pedang api ilahi menerangi seluruh bumi. Saat Lu Yun mengambil pedang api ilahi, rasanya seperti dewa turun ke bumi, berdiri di sana, mengarahkan pedangnya ke Jisuang, dan semua kebencian yang tak ada habisnya muncul pada saat ini. Kekuatan dewa dan iblis merajalela di tubuhnya, tapi Lu Yun sudah menyerahkan segalanya. Energi hitam sejati menyelimuti seluruh tubuh, dan resonansi pedang api ilahi dan segel api kaisar membuat seluruh dunia bergetar. Menarik, biar ku beritahu. Ternyata Qin Ruoxue sebenarnya adalah jiwa pedang dari pedang api ilahi. Liuran, seperti yang kita sepakati sebelumnya, ramuan emas dalam harta karun itu milikmu, dan sisa harta karun itu milikku. Qin Ruoxue sudah mati dan penghalangnya telah rusak. Pergi ke istana untuk mencari selir Yun. Setelah aku membunuh anak ini, aku akan bergabung denganmu. Mengapa Liuran begitu peduli? Mari kita keluar dari tempat yang benar dan salah ini dulu. Meskipun dia adalah master alam surgawi, apa yang dia alami hari ini benar-benar di luar pemahamannya. Seorang master yang telah menyempurnakan wujud dewa, memegang segel api kaisar dan pedang api ilahi, diikuti oleh sekelompok naga. Bukankah dikatakan bahwa semua naga adalah makhluk tertinggi? Kenapa orang yang dipimpin oleh anak ini terlihat seperti gangster? Terlebih lagi, anak ini benar-benar bisa mengolah segel api kaisar. Bukankah ini reinkarnasi dari roh peri? Liuran berubah menjadi kepulan asap tebal dan terbang langsung menuju istana. 9 bayangan naga mengikuti dari belakang. Pria kecil yang gendut, silakan pergi. Biarkan 9 kakekmu bertemu denganmu. Saudara Lu Yun, serahkan pria kecil gendut itu pada kami, dan serahkan gadis kecil ini padamu.
Gadis kecil, saat kamu, kakek Long, kembali, ingatlah untuk menyanyikan Shiba Mo untuk kami. 18 sentuhan. Tidak, aku ingin mendengarnya 100 kali. 18 sentuhan 100 kali. Tak tahu malu. Jisuang mengumpat dengan marah, tapi 9 bayangan naga telah menghilang. Jisuang bersumpah demi Tuhan bahwa dia telah hidup begitu lama. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu, bukan, itu naga. Jisuang bahkan mulai curiga bahwa Kingzu Mansion membuatnya merasa muak dengan pria itu. Itu salah satu naga darah ini. Jisuang yang marah menumpahkan semua kemarahan di hatinya pada Lu Yun. Jisuang berubah menjadi kepulan asap hitam dan mendatangi Lu Yun. Setelah sepenuhnya di iblis, Jisuang memiliki kekuatan alam abadi surgawi. Bahkan di masa kejayaan Qin Ruoxue, Jisuang memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Meskipun Lu Yun di depannya memegang pedang api ilahi, dia tetaplah seorang kultivator transformasi spiritual. Di matanya sendiri, Lu Yun hanyalah seekor semut. 3 bintang dao memancarkan turbulensi yang hebat, dan kekuatan para dewa dan iblis di tubuh Lu Yun meledak dengan dahsyat. Api menyilaukan pada pedang api ilahi juga berubah menjadi kumpulan api hitam tanpa nama pada saat ini. Sepasang mata merah darah menatap Jisuang. Lu Yun mengaum seperti binatang buas. Lu Yun meninju, tapi Jisuang tidak punya waktu untuk menghentikannya. Angin tinju, seperti gelombang besar, langsung memaksa Jisuang mundur puluhan meter. Jisuang menyeka darah dari sudut mulutnya dan memandang Lu Yun dengan penuh minat, jadi, kamu adalah seorang kultivator iblis. Pantas saja, aku selalu merasakan aura familiar pada dirimu. Sepertinya kamu telah digigit kembali. Tepat pada waktunya, biarkan aku menghabisimu di sini. Di dalam lautan jiwa, Lu Yun sedang berjalan di lautan jiwa dengan tatapan tumpul, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memandangi lautan jiwa yang keruh, dan bergumam pada dirinya sendiri, di mana aku? Kamu berada dalam semangatmu. Mendengar suara familiar ini, Lu Yun mulai menatap matanya dan bertanya, siapa kamu? Sosok buram Qin Ruoxue muncul di depan mata Lu Yun, ini aku, apakah kamu lupa? Xiao Xue, tidak, Ratu. Apakah kamu masih hidup? Masih hidup. Qin Ruoxue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, saya telah bergabung dengan pedang api ilahi. Ini hanyalah sisa jiwa yang saya tinggalkan. Karena aku berada di lautan jiwaku, apa yang terjadi dengan kota kekaisaran? Lu Yun bertanya dengan gugup, tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membuka lautan jiwaku, tidak, bisakah? Menjadi milikku. Jiwanya tersegel. Itu benar, tubuhmu pasti terkena serangan balik sekarang. Aku tidak pernah menyangka kamu akan benar-benar mempraktikkan kekuatan para dewa dan iblis. Dengan garis keturunan ini, tidak heran kamu begitu kuat. Sementara wujud aslimu sekarang bertarung melawan Raja Kingsu, kamu dapat mencoba memahami jalan tertinggimu sendiri. Saya tidak punya banyak waktu. Sosok buram Qin Ruoxue mulai menghilang, dan suaranya perlahan-lahan menjadi lebih kecil. Kamu harus ingat untuk meninggalkan segalanya dan mengembangkan caramu sendiri. Aku pergi, Xiao Lu Yun, terima kasih. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Qin Ruoxue berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Meskipun saya tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Ruoxue dengan bertemu lagi karena takdir. Namun yang terpenting saat ini adalah memahami kuasa surga. Masuki langkah suci dan ambil kembali hak untuk menggunakan tubuh Anda. Kalau tidak, semua orang dalam bahaya. Melihat laut tak berujung di depannya, Lu Yun duduk bersila di kehampaan. Peristiwa masa lalu masih jelas dalam ingatanku. Senyuman ketujuh saudara perempuan itu terus muncul di benakku. Segala sesuatu yang terjadi di tahun-tahun ini sepertinya berlalu dengan sia-sia. Waktu berlalu dengan cepat. Untuk ketujuh dari mereka, saya akan memberikan hidup saya. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya untukku? Aku tidak sentimental, aku hanya ingin melindungimu. Aku hanya ingin memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungimu. Saya mengerti. Ternyata yang disebut jalan surga itu tidak ada. Apa yang disebut pencerahan jalan surga telah memberi saya kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, saya mengandalkan terlalu banyak hal. Entah itu kehendak Kaisar Qing atau warisan Kaisar Pedang. Ini sama sekali bukan milikmu. Anda hanya dapat membuat jalur Anda sendiri. Dia terus memberi tahu orang-orang bahwa dia tahu pedang. Namun apakah Anda benar-benar memahaminya? Di dalam lautan jiwa, mata Lu Yun tiba-tiba memancarkan 2 cahaya kemasan. Surga yang luar biasa. Apa-apaan? Sungguh abadi surgawi, abadi emas. Apa hubungannya denganku? Apa gunanya latihan seumur hidup saya dan kehidupan masa lalu saya? Alasan kenapa aku ingin menjadi lebih kuat. Hanya untuk melindungi keluargaku. Lindungi orang yang saya cintai. Kultivasi saya hanya untuk melindungi ibu kota mereka. Pedang di tanganku hanyalah senjata untuk melindunginya.
Lautan jiwa yang agung mulai melonjak dengan cepat, dan tsunami setinggi puluhan kaki melonjak di lautan jiwa, tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan Lu Yun. Jadi begitu, tidak ada yang disebut Tao di dunia ini. Itu hanya istilah yang ditemukan oleh para praktisi demi latihan. Jika memang ada jalan, kalau begitu akulah Tao. Antara langit dan bumi. Tidak, saya, tidak ada. Jalan, Di tempat tersebut, Lu Yun berwajah hitam, yang awalnya bertengkar bola-balik dengan Ji Xuang, juga dirugikan. Bagaimanapun, kekuatannya terlalu berjauhan. Setelah gelap, Lu Yun seperti binatang gila, hanya mampu menggunakan pedang api ilahi untuk melepaskan kekuatan dewa dan iblisnya yang tak terbatas. Setelah dipukul mundur oleh Ji Xuang satu demi satu, Lu Yun yang menghitam berdiri di tempat, menghadap Ji Xuang, dan terus mengaum seperti binatang buas. Ji Xuang tidak bisa menahan tawa, mengatupkan lidahnya, dan menatap dengan rakus ke arah Lu Yun yang menghitam. Ternyata kesadaran anak itu belum sepenuhnya tertelan. Melihat wajah kecilmu yang tampan dan aura di tubuhmu, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Bahkan, aku benar-benar siap untuk bergerak. Cepat, bunuh anak ini. Setelah aku naik tahta, aku akan memasukkanmu ke dalam haremku. Tidak, kita bisa mengadakan pernikahan malam ini. Gigi Liu Ran gatal karena kebencian. Meskipun dia berada di alam abadi, dia telah membuang terlalu banyak energi untuk melawan Qin Ruoxue sekarang, dan dia masih dalam tahap pemulihan. Namun, mereka menghadapi pengejaran keras kepala dari 9 naga darah ini, dan mereka sepertinya tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat mengalahkan diri mereka sendiri sampai mati. Longda dan lainnya tidak dapat diprediksi dan metode serangan mereka sangat tidak senonoh. 9 naga darah mengelilingi Liu Ran, yang terpesona oleh pemandangan itu. Biasanya jarak dari venue ke istana. Anda bisa sampai di sana dalam sekejap mata. Tapi sekarang aku tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dia merasakannya untuk pertama kalinya. Jarak terjauh di dunia bukanlah ujung bumi. Tapi kemana aku pergi dan kamu tidak membiarkanku pergi? Siapa yang meludahiku? Cairan tak dikenal mengenai Liu Ran, yang sangat marah hingga dia ingin mengutuk. Pria gendut sialan, ini bukan air liur kakekmu. Itu hidung kakekmu. Saya, kakek ketigamu sakit perut akhir-akhir ini. Dia agak bau. Apa ini? Kali ini benar-benar air liur. Wah, 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 wah. Aku akan membunuhmu. Liu Ran mengumpulkan air ilahi Tianyi, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. 1 air suci saja sudah cukup untuk hari ini, bahkan shower gel pun dihilangkan. Saya sarankan Anda membuka pusat pemandian di Kekaisaran Tianshui Anda. Longda dan naga lainnya sudah lama tidak mampu mengerahkan kekuatan mereka sebelumnya, tapi air ilahi Tianyi ini tidak berpengaruh sama sekali pada mereka. Tanpa rasa percaya diri, Longda tidak akan merepotkan Liu Ran. Bagaimanapun, dia adalah malaikat. Liu Ran tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa dia akan berada dalam kekacauan seperti itu. Setelah menjadi seorang kaisar sepanjang hidupnya, dia berakhir seperti ini. Ji Xuang, sialan, kenapa aku begitu ingin menembakmu sampai mati? Liu Ran sangat marah sehingga dia langsung berbaring di tanah, mengangkat kepalanya, matanya yang tersenyum, pupil matanya mulai membesar, dan kedua bola matanya seperti keluar dari rongganya. Segera setelah itu, dia membuat gerakan menelan dan bergegas menuju 9 bayangan naga. Ledakan, otot-otot di tubuh Liu Ran mulai berkontraksi, dan kemudian langsung membesar, mengepulkan semburan asap tebal. Di tengah asap tebal, teriakan Longda keluar. Orang ini sebenarnya bukan manusia. Coba tebak apa yang kulihat. Dia sebenarnya seekor katak. Itu masih kerang yang menelan langit. Liu Ran diam-diam senang saat melihat reaksi Longda. Mundur cepat, dan aku akan mengampuni nyawamu. Katak raksasa itu membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. 9 bayangan naga tersebar di sekitar Liu Ran. Di langit, 18 pasang mata menatap Liu Ran dengan tidak percaya. Longda bertanya, apakah kamu sakit? Long saudaraku, anak ini pasti mengalami cedera otak yang serius. Long Jiu, ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang lebih bodoh dariku. Melihat beberapa naga masih mengejeknya, Liu Ran tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak menyerang. Tetapi saat ini, Liu Ran menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Mengapa demikian? Setelah berubah menjadi wujud aslinya, kekuatannya seharusnya meningkat secara eksponensial. Bahkan jika dia terluka parah, dia seharusnya mampu menghadapi orang-orang ini. Mengapa saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya? Kenapa? Aku merasakan rasa takut di hatiku. Bukannya aku tidak bisa bergerak, tapi aku takut. Jangan berani mengambil tindakan. Pria gendut sialan, kamu bodoh sekali. Saat kamu menjadi wujud aslimu, kamu benar-benar menjadi monster. Tahukah kamu apa itu penindasan garis keturunan? Kakekmu memang punya darah naga. Apakah kamu kecebong kecil yang mencoba bersaing dengan naga raksasa? Siapa yang memberimu keberanian? Ayo,
Kakek akan membawamu mencari ibumu. Ketika Liu Ran bereaksi, dia sudah menyerah, seperti kata pepatah. Balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Saat aku memulihkan keterampilanku, aku akan membunuh kalian semua. Senior, tolong ampuni aku nyawa adik kecil ini. Liu Ran segera mengubah wajahnya dan memohon belas kasihan, aku punya seorang lelaki tua di atasku dan seorang pemuda di bawahku. Jika aku mengampuni nyawa adik kecil ini, aku bersedia melakukannya, serahkan hidup ini. Harta yang telah disembunyikan seumur hidup dipersembahkan dengan kedua tangan. Suara Agung Long Wu terdengar, bagaimana sampah sepertimu bisa hidup? Saudaraku, biarkan aku membunuh orang ini. Tidak, tidak, Lao Wu, jangan impulsif. Saudara Lu Yun akan bertarung sekarang, bukankah ini bank kekuatan super yang hidup? Liu Ran punya pertanyaan di benaknya. Bank daya super. Apa artinya? Di tempat tersebut, Lu Yun yang menghitam mulai menjadi mudah tersinggung dan gelisah. Dia menebas pedang panjang di tangannya, dan energi pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Energi pedang terbang dengan liar, dan jeritan bergema di seluruh langit. Dia berlutut kesakitan dan terus mengaum. Jisuang juga merasa ada yang tidak beres, apa yang terjadi? Mungkinkah serangan balasannya gagal? Jisuang dengan ragu-ragu mendekati Lu Yun. Dia telah membuat keputusannya. Jika Lu Yun yang menghitam gagal melakukan serangan balik, dia akan langsung membunuhnya. Tapi dia masih terlalu naif. Tidak heran semua penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Saat Jisuang dan Lu Yun hanya berjarak 3 meter. Energi hitam di sekitar tubuh Lu Yun menghilang seketika, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Saat Jisuang menyadari ada yang tidak beres. Sama seperti angin musim semi yang bertiup, bekas darah terlihat di wajah Jisuang. Apakah ini niat pedang? Dengan Lu Yun sebagai pusatnya, badai dahsyat terjadi. Zenki hitam Jisuang berubah menjadi perisai di depannya, menghadapi niat pedang yang kuat. Ada ledakan keras, dan sebenarnya ada retakan pada perisainya. Kekuatan apa ini? Bisakah dia menghancurkan energi iblisnya sendiri? Jisuang sepertinya menghadapi ribuan pasukan. Melalui energi iblis, Jisuang melihat Lu Yun telah berdiri. Energi hitam di sekelilingnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh jejak energi putih yang mengelilinginya. Tidak ada momentum yang menggemparkan, tapi momentumnya begitu dahsyat hingga Jisuang tidak bisa bernapas. Lu Yun mengarahkan pedangnya ke langit, sebuah gerakan yang tampaknya biasa saja. Tapi itu membuat Jisuang merasa bahwa akhir itu telah tiba. Dia takut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Yun. Tapi dia tahu bahwa saat ini, dia jelas bukan tandingan Lu Yun. Apapun yang terjadi, variabel ini tidak diperhitungkan. Mustahil, anak ini jelas belum menjadi orang suci. Tapi kenapa, aku merasa takut. Jisuang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia segera berkata kepada Lu Yun, "Lu Yun, aku kalah hari ini. Aku berjanji padamu, ketika aku kembali ke Qingsu, aku tidak akan pernah kembali ke Kekaisaran Shen Huo lagi. Putri ketujuh masih di tanganku. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan Qingsu dan mengirim putri ketujuh kembali kepadamu. Awalnya, saya menyimpan putri ketujuh karena saya khawatir dengan segel api ilahi putri ketujuh. Tapi sekarang, putri ketujuh sama sekali tidak berguna. Siapa yang memberi segel api kaisar kepada Lu Yun? Lebih baik menggunakannya untuk melindungi diri Anda sendiri dulu." Penyihir, Qingsu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kekaisaran Shen Huo. Jika kamu ingin melewati garis merah ini, tanyakan dulu padaku apakah aku setuju dengan pedang di tanganku. Lu Yun, maksudmu kamu tidak akan melepaskan aku? Bunuh aku, dan kamu tidak akan pernah melihat putri ketujuh seumur hidupmu. Hal terburuknya adalah, kita akan mati bersama. Lu Yun tidak menanggapi, dan pedang api ilahi di tangannya mengeluarkan suara kicauan burung phoenix yang samar. Saat mata Jisuang bertabrakan dengan mata Lu Yun lagi, dia terkejut. Tidak ada kebencian atau kekuatan apapun di mata Lu Yun. Tampaknya tidak bertuhan, tetapi seperti dewa yang turun dari bumi. Bahkan Lu Yun merasakan aura halus di tubuhnya. Pada saat ini, Lu Yun telah memasuki keadaan pelupa yang misterius dan misterius. Dia berani menerobos dalam pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Zenki hitam di tangan Jisuang dengan cepat mengembun, dan di belakangnya, lusinan pedang raksasa hitam siap untuk digunakan. Tangan Lu Yun jatuh dengan lembut. Sinar energi pedang melewati Jisuang seperti angin, dan puluhan energi pedang hitam di belakang Jisuang menghilang ke udara tipis. Sinar matahari menembus langit yang gelap dan menyinari tubuh Jisuang. Dia menatap langit dengan tidak percaya, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana ini mungkin? Karena pada saat ini, retakan sepanjang 100 kaki muncul di langit. Saat matahari menyentuh bumi, kerajaan api ilahi hidup kembali. Kamu pergi. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Tubuh halus Jisuang bergetar, apa katamu? Kamu ingin melepaskan aku? Lu Yun tetap diam dan tidak berniat untuk terus mengambil tindakan. Jisuang menggigit bibirnya,
dan tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Lu Yun, aku berhutang budi padamu. Jika ada kesempatan suatu hari nanti, aku akan membalasmu karena tidak membunuhnya. Saya kalah kali ini, dan saya pasti tidak akan kalah lain kali. Istri kecilmu masih menunggumu di istana Kingsu. Lu Yun membuka jiwanya sampai dia merasakan Jisuang berjalan pergi dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusukkan pedang api ilahi ke tanah, memaksa dirinya untuk tidak jatuh. Serangan pedang tadi tampak sederhana, tapi tubuh Lu Yun telah terkuras, dan kekuatan penuh pedang api ilahi telah dilepaskan. Bukan karena Lu Yun benar-benar ingin melepaskan Jisuang. Dengan gerakan itu, akan lebih baik jika dia membunuh Jisuang. Jika Bu Jisuang terbunuh, semuanya akan berakhir. Namun kekuatan pedang ini telah melampaui imajinasi Lu Yun. Itu benar-benar bisa membuat retakan di langit. Ia sebenarnya dapat menyebarkan vitalitas ke seluruh kekaisaran Shenhuo dengan bantuan sinar matahari. Dan semua kekuatan ini berasal dari pedang api ilahi dengan jiwa pedang. Pantas saja Jisuang lebih memilih tidak menemui selir Yun dulu, tapi tetap ingin mendapatkan pedang api dewa ini. Artefak yang diturunkan dari kekaisaran Shenhuo selama bertahun-tahun memang sangat kuat. Hanya saja jurus ini menghabiskan terlalu banyak pedang api ilahi itu sendiri, dan tidak diketahui kapan pedang api ilahi itu bisa pulih. Lu Yun sudah mengetahui kekuatan jurus ini. Dengan jurus ini, meskipun dia berada di alam abadi, Lu Yun sangat percaya diri untuk membunuhnya, dan dia memiliki satu senjata pembunuh lagi. Kali ini, cederaku sangat serius hingga benar-benar membakar nyawaku. Saya benar-benar tidak tahu kapan saya bisa melanjutkan kultivasi saya. Saudara Lu Yun, kami kembali. Kami membawakanmu Bang Daya. Bah, power bank yang luar biasa, kata kecil itu adalah saudara kita. Ya, kita semua tahu bahwa kakak Lu Yun suka berteman. Rencana, kerang besar yang menelan langit mengikuti 9 bayangan naga dan mendarat di tempat tersebut. Liu Ran memeriksa sekeliling, tetapi tidak ada bayangan Jisuang. Apa ini? Melihat Lu Yun yang lemah, Long Da tahu bahwa pertarungan antara Lu Yun dan Jisuang hanyalah kemenangan yang menyedihkan, dan dia sangat kewalahan. Long Da mengulurkan cakarnya dan meraih kekosongan. Sebuah luka terbuka di perut kerang penelan langit. Saudara Lu Yun, cepatlah. Bang Dayanya ada di sini. Kerang yang menelan langit memandang Long Da dengan ekspresi bingung, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Long Da berteriak, apa-apaan ini? Kami membuat aliansi berdasarkan darah. Kami bersumpah kepada Jinlan, apakah kamu mengerti? Lu Yun tidak peduli, dan dia tidak tahu di mana orang-orang seperti Long Da menangkap makhluk spiritual itu. Dia segera mulai meminum darah kerang penelan langit dalam tegukan besar. Melihat ini, katak penelan langit berseru, sobat, apakah kamu menyebut ini aliansi berdasarkan darah? Kamu menggunakan darahku sebagai ramuan penyembuh. Long Da menjelaskan dengan hati-hati, sebagai saudara yang baik, semakin banyak darah yang kamu miliki, semakin penting saudara Lu Yun bagimu. Ya, apakah kamu tersentuh? Jangan berani bergerak. Wajah katak penelan langit bergerak-gerak. Kerang penelan langit tercengang melihat tindakan Lu Yun. Apakah anak ini masih manusia? Lu Yun tidak terlalu peduli, tapi sekarang tubuhnya sangat lemah. Selain itu, darah kerang penelan langit sebenarnya lebih kental daripada darah harimau roh api merah. Esensi darah dalam jumlah besar mengalir, dan bintang dao ketiga mekar dengan cahaya yang kuat. Segera setelah itu, bintang dao keempat juga menyala. Saat bintang dao keempat menyala, luka Lu Yun mulai pulih dengan cepat. 10 menit kemudian, luka dalam Lu Yun sebagian besar telah pulih, dan dia bahkan bersendawa tanpa malu-malu. Dia memandang Long Da, dari mana kamu mendapatkan makhluk spiritual ini? Ia jauh lebih kuat daripada harimau roh api merah. Ini benar-benar Bang Daya yang bagus. Sudut mulut Tianyan Kelam bergerak-gerak, inilah yang dimaksud dengan bank kekuatan emosional. Sumpah yang dijanjikan, bagaimana dengan membuat aliansi berdasarkan darah? Long Da tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, pria kecil gendut dari Kaisar Tiansui itu ternyata adalah kerang yang menelan langit. Apa menurutmu kamu terkejut atau tidak? Apakah itu Liu Ran? Lu Yun membuka matanya lebar-lebar, memandangi kerang yang menelan langit yang tergeletak lemas di tanah, dan merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Ya, Liu Ran benar-benar tidak beruntung. Dia hampir mengosongkan seluruh kekaisaran Tiansui dari air ilahi Tianyi, dan kemudian menemukan bahwa Lu Yun sebenarnya memiliki segel api kaisar di tangannya yang lebih kuat dari segel api ilahi. Belum lagi dipukuli dengan kejam oleh Qin Ruoxue, mari kita bicara tentang 9 naga tua nakal ini. Ada perbedaan besar antara budidayanya dan budidayanya sendiri. Namun, dia pertama kali menghancurkan formasi air ilahi Tianyi miliknya. Ketika dia mengungkapkan wujud aslinya dan ingin memamerkan kekuatannya, dia ditekan oleh mereka dengan darahnya. Belakangan, saya bertemu dengan manusia mesum yang menganggap dirinya sebagai obat mujarab dan bank kekuatan. Jisuang,
Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Lu Yun hanya bisa menghela nafas. Dia tahu bahwa untuk membuka bintang dao keempat, esensi dan darah yang dibutuhkan akan lebih langka. Siapa sangka, seekor katak akan jatuh dari langit. Tidak, itu akan menjadi katak penelan langit yang langka dan kuat. Esensi dan darah katak penelan langit ini dapat menerangi bintang dao keempat. Ahem, Liu Ran, kamu telah melakukan kesalahan, bahkan jika kamu mati 100 kali, itu tidak cukup. Tapi kamu bukanlah tipe orang yang tidak bisa dimaafkan. Saya tidak bisa membedakan antara hitam dan putih. Aku sangat suka berteman. Tidak peduli kamu manusia atau hewan, selama kamu mengangguk, kita akan menjadi saudara mulai sekarang. Kerang kecil, aku tahu bahwa sebagai makhluk spiritual, kamu menghadapi kesulitan yang tak terkatakan di dunia manusia. Tahukah kamu mengapa kami mengikuti saudara Lu Yun? Untuk membantu Lu Yun menyelesaikan hal besar. Artinya, semua makhluk hidup adalah sama. Jika saatnya tiba, kamu bisa menunjukkan sifat aslimu kepada orang lain, dan tidak ada yang akan meremehkanmu. Tubuh besar kerang penelan langit tiba-tiba bergetar. Air mata mengalir di matanya, saudara Lu Yun, terimalah ibadah saya. Lu Yun tersenyum aneh, mengisi. Tidak, saudara kodok kecil, tahukah kamu seorang saudara yang esensi dan darahnya bahkan lebih langka? Hubungi kami untuk mengobrol dan minum teh.